Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab judul Dzikru talbisihi alaihim fi qiraatil Quran. Masih tipuan iblis terhadap dipanjangkan biar cepat. Orang-orang seperti ini biasanya ngejar target. Maka antum baca Al-Quran, ibadah, jangan pakai target. Nikmati. Kalau kerja boleh, kerja urusan dunia boleh. Ini nanti tanggal 10 harus selesai. Makanya begini. Nanti sebelum asar kerjaan ini harus selesai. Makanya begini. Adapun ibadah tidak. Allah nggak butuh. Allah senang kalau kita ibadah itu nikmat, lezat, dirasakan, diresapi, dinikmati. Allah tidak butuh dan tidak suka kita beribadah dengan berdarah-darah, basah kuyup, terengah-engah, ngos-ngosan. Ketika beribadah, Allah nggak suka, nggak bangga. Capek istirahat, lapar makan, haus minum, ngantuk tidur. Begitu juga dalam membaca Al-Quran. Tidak usah lah. Malam ini harus selesai 1 juz, 2 juz. Tidak perlu. Baca. Nikmati. Syukur-syukur, hayati artinya, maknanya. Walaupun lama. Persis ketika Syekh Albani ditanya, sampai kapan Syekh? Dakwah lagi, belajar lagi, ngaji lagi, dakwah lagi, sampai kapan? Sampai kapan kita memiliki daulah Islamiyah? Ini pertanyaan orang Hizbiyin, Harokiyin. Ketika Syekh Albani ditanya oleh sebagian orang-orang Hizbi Haroki, kapan ya Syekh kita sampai? Beliau menjawab, jangan tanyakan kapan kita sampai, tapi yang penting kita berada di jalan ini, manhaj yang benar, jalannya para salaf. Jangan bertanya sampai kapan kita di akhir, di finish. Beliau mengatakan, jangan aja, udah terus di situ sampai kita mati, dan kita masih berada di jalan itu. Yang musibah adalah ketika kita mati, kita berada di luar jalur itu. Persis seperti perumpamaan yang dibikin oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di mana ada jalan lurus. Di kiri kanan jalan lurus ada apa? Ada pagar. Ada tembok. Tapi di tembok kiri kanan itu ada pintu yang tidak tertutup. Ya, ada pintu tapi tidak ada daun pintunya. Istilah kita ya kusennya saja gitu. Dan pintu-pintu yang tidak ada daun pintunya itu
cuma tertutup oleh kain hurdeng. Gitu. Lalu ada yang teriak di atas jalan itu, ya. Apa? Teruslah berjalan, jangan berbelok-belok, jangan nengok kiri kanan. Dijelaskan oleh beliau jalan lurus itu apa, Islam. Kemudian tembok kiri kanan itu apa, penjagaan dari Allah. Kemudian pintu-pintu yang terbuka itu apa, pintu-pintu maksiat. Jangan sampai kita masuk ke situ, karena masuk ke situ balik lagi akan sulit sekali. Nah, Syekh Albani mengatakan jangan bahas kapan kita sampai, tapi bahaslah saat kita mati nanti, kita berada di jalan itu, tidak keluar dari jalan. Karena siapa yang mati berada di jalur tersebut, itulah yang dimaksud mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu yang dimaksud. Maka lupakan target-target itu, lupakan. Wa hadhihi halatun laysat bimahmudatin, ini keadaan yang tidak terpuji. Baca Al-Quran mungkin semalaman bisa 5 juz, 10 juz, tanpa memperhatikan makhraj, panjang pendek, tajwid, boro-boro artinya, menghayati artinya. Maka bacalah pelan, dinikmati, diresapi. Kemudian waqad labbasa iblisu ala qaumin minal qurra, iblis menipu lagi kaum yang qurra. Qurra jamak dari qari. Apa yang antum pernah dengar dari Nabi tentang qari? Apa yang antum pernah dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam hadis tentang qari? Mayoritas orang-orang munafik di akhir zaman, ya, ketika mengandalkan suara, ketika mengandalkan bacaan, dia tidak tahu apa-apa isinya. Kadang akidahnya rusak, tidak tahu itu tauhid rububiyah apa, uluhiyah apa, asma wa sifat apa. Bacaannya luar biasa, suaranya luar biasa, panjang pendeknya, tajwidnya, makhrajnya benar, karena memang qari. Lagunya melengking-melengking, sebuah nada lagu yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Ada nama-nama yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Ada Bayati misalnya, ada Hijaz Kar, ya, ada Bayati Nawa. Mereka punya istilah-istilah yang Rasul dan para sahabat nggak kenal itu apa. Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mematok satu lagu, satu nada, terserah. Yang penting indah, yang penting bagus, yang penting benar makhrajnya, panjang pendeknya, tajwidnya, dan seterusnya. Memperindah, memperbagus boleh, bahkan sunnah. Bahkan Nabi mengatakan Allah tidak suka ada suara-suara yang diperindah, diperbagus, kecuali ketika membaca Al-Quran. Maka di luar membaca Al-Quran, Allah tidak suka ada suara-suara yang dibagus-baguskan, yang diindah-indahkan. Membaca Al-Quran sunnah, tapi bagaimana bagusnya, bagaimana indahnya, bagaimana lagunya, bebas sebebas-bebasnya, tidak ada aturan. Nah, ini dibikin aturan. Bid'ah apa tidak kira-kira? Jelas bid'ah. Membikin aturan apa yang Nabi tidak bikin. Man iqtada faqad syara'a, kata Imam Syafi'i, kan? Barang siapa yang menentukan apa yang Rasul tidak tentukan, berarti dia telah membikin syariat sendiri. Termasuk man istahsana
Barang siapa yang menganggap bagus padahal Nabi tidak menganggap bagus, berarti dia telah membikin syariat sendiri. Fahum yaqra'una al-Qur'ana fi manaratil masjidi bil-lail. Ini pengalaman beliau yang disaksikan oleh beliau. Mungkin kita tidak saksikan. Apa? Mereka membaca Al-Quran di malam hari di menara-menara masjid. Berarti naik. Ya maklum, hari itu belum ada pengeras suara. Di zaman beliau kan kira-kira 800 tahun yang lalu belum ditemukan pengeras suara. Nah, sekarang cukup di bawah, bahkan nyender di pojok masjid, suaranya kemana-mana. Tentu ini lebih buruk. Ya. Bil aswatil mujtami'ati al murtafi'atu, dengan suara keras, nyaring, melengking. Al juz'a wal juz'ain, 1 atau 2 juz. Ya. Rupanya sudah dari 800 tahun yang lalu bid'ah seperti ini yang ada di negeri kita ini. Cuman di negeri kita ini pakai pengeras suara. Intinya kan sama, agar suara itu kemana-mana. Kalau dulu harus naik ke menara yang tinggi, nah sekarang cukup dengan pengeras suara. Tentu sama-sama bid'ah. Karena haram kita mengeraskan bacaan suara Al-Quran kecuali di hadapan orang-orang yang siap untuk mendengar. Nah, seperti di sini, tentu antum datang ke sini siap untuk mendengar, bukan siap untuk bicara, untuk ngobrol, ya kan? Maka ketika saya bacakan Al-Quran dengan keras di sini, nggak masalah, kan antum siap mendengar. Berbeda ketika antum siap-siap mau sholat berjamaah, nunggu qomat, nunggu sholat Jumat, nunggu khotib naik mimbar. Tiba-tiba saya bacakan Al-Quran dengan keras di tengah-tengah antum, tentu saya berdosa. Itu bid'ah. Nah, antum kan tidak siap. Dan ketika Al-Quran dibacakan, ditilawahkan, maka wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Diam, dengarkan, wajib. Tentu berat sekali. Misalnya masjid kita ini memperdengarkan murotal Al-Quran dengan keras pakai speaker 10 menit, 15 menit sebelum Jumatan, sebelum adzan maghrib. Tentu orang-orang sekitar sini yang sedang ngobrol, yang sedang rapat, yang sedang ngobrol serius harus diam, harus mendengarkan. Tentu berat sekali. Maka haram, kan memberatkan kaum muslimin kan haram. Ya kan? Maka tidak boleh. Sebagaimana yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada baca Al-Quran dengan speaker secara keras, suaranya kemana-mana, enggak ada kan? Antum saksikan? Kecuali ketika sholat, itu saja. Ketika sholat tentu mereka siap mendengarkan, para makmum tentu siap mendengarkan. Wa yastami'una baina adzan nasi fi man'ihim minan naum wa baina ta'arrudi riya. Di sini ada 2 keburukan yang muncul. Mereka mengumpulkan 2 keburukan. Apa? Yang pertama, menyakiti manusia, menghalangi kaum muslimin untuk tidur, nyantai, ngobrol santai. Tiba-tiba 50 meter dari situ, 30 meter dari situ ada masjid besar membaca murotal Al-Quran sampai ke rumah kita, tentu kita terganggu. Sedang ngobrol, sedang bercengkrama dengan keluarga, apalagi ini saudara jauh, baru datang dari jauh, terganggu. Ya, mengganggu kaum muslimin tentu berdosa. Dan jelas itu bid'ah. Kalau terganggunya dengan sunnah, misalnya seperti di
Masjidil Haram tadi kan, saat imam membaca Al-Fatihah, ayat-ayat, tentu suaranya kemana-mana. Ada yang merasa terganggu, ya biarin saja, tentu dia yang salah. Ini saatnya sholat berjamaah, wajib, dan begitu. Jadi bid'ah mengganggu kaum muslimin. Yang kedua, keburukan kedua apa? Wa bainat ta'arrudi lirriya, membuka celah untuk riya. Riya itu jangan dibuka celahnya, jangan dibuka, jangan dipancing-pancing. Setan, iblis tidak dipancing-pancing, tidak ada celah, nyari-nyari celah. Ini kita kasih celah, ya, maka tidak usah tahan-tahanin. Biasanya memang begitulah ya. Antum punya kelebihan, antum punya keutamaan, gak ada yang tahu. Ya, kadang-kadang gatal mulut kita mau cerita. Belajar menahan, ya. Belajar menahan. Jangan malah dipamer-pamerkan. Ya. Tutup celah untuk riya itu. Nabi tidak menyebut nama beliau saat bercerita tentang diri beliau yang luar biasa sabarnya. Beliau cuma mengatakan Nabiyyun minal anbiya, ada seorang nabi. Padahal itu beliau sendiri. Beliau mengatakan ada seorang nabi. Ini beliau mengajarkan kepada kita untuk jangan membuka celah, supaya orang-orang tahu kehebatan kita, kedermawanan kita, kesabaran kita, kezuhudan kita. Ya. Tentu Nabi insya Allah selamat dari riya. Itu pun beliau menjaga. Bagaimana kita tentu lebih menjaga lagi. Ya. Wa minhum man yaqra'u fi masjidihi waqtal adhan. Ada lagi yang membaca di masjidnya. Maksud masjidnya itu mungkin tempat khusus dia beribadah ya, saat adzan, di waktu adzan. Li'annahu hinu istima'in nasi fil masjid. Karena di saat itu orang-orang berkumpul di masjid. Sengaja ini, mumpung manusia pada kumpul, gitu ya. Wa min a'jabi ma ra'aitu fihim, dan yang paling mengherankan di pengalaman beliau lagi, mungkin beliau banyak pengalaman seperti ini, maka beliau menulis kitab ini. Karena kalau kita lihat baca dari awal kan, kitab ini penuh dengan pengalaman beliau ya kan? Maka beliau tulis kitab ini. Bagaimana tipuan iblis kepada seluruh kaum muslimin, yang berilmu, yang bodoh, yang ahli ibadah, yang malas ibadah, yang kikir, yang dermawan, semuanya ditipu oleh iblis. Yang kikir agar terus kikir, yang dermawan agar berhenti sedekah atau terus sedekah tapi riya, segala macam cara. Wa min a'jabi ma ra'aitu fihim, yang paling mengherankan yang pernah aku saksikan, kata beliau, anna rajulan kana yusalli bin nasi salat as-subhi yaumal jumu'ati. Ada seorang laki-laki yang salat bersama kaum muslimin, salat subuh berjamaah pada hari Jumat. Summa yaltafitu, dia menengok kiri kanan, fa yaqra'ul mu'awwidhatain, dia membaca mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain zahirnya dua ya, musanna kan, madrasatun madrasatain, baitun baitain, itu dua.
tetapi sering dalam prakteknya 3. Apa? Anak. Kalau 2 apa? Muawwidzatain 2 apa? An-Nas dan Al-Falaq. Tetapi dalam prakteknya seringkali 3. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ya. Disebut Muawwidzatain. 2 surat yang isinya memohon perlindungan kepada Allah. Setelah membaca 3 surat itu Al-Mu'awwidzatain, wa yad'u du'a al-khatmah. Membaca doa khatmah. Apa? Membaca doa khatam Quran. Gitu. Bahkan enggak habis khatam Quran. Gitu. Tapi dia membaca doa khatmah. Tentang doa khatam Quran ini juga diperselisihkan para ulama kesahihannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu betul sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Liya'laman nasu anni qad khatamtul khatmah. Agar orang-orang menyangka dia baru saja mengkhatamkan Al-Qur'an. Nah, ini lebih dahsyat lagi, bukan sekedar riya. Lebih buruk dari riya. Kalau riya betul-betul melakukan lalu pamer. Nah, ini enggak melakukan, tapi membohongi orang-orang. Karena bohong itu ada saudaranya. Bohong itu tidak, memang dia nggak bilang saya baru saja selesai menghatamkan Al-Quran, memang nggak bilang. Tapi ini saudaranya bohong. Apa? Tadlis. Ya. Saudaranya bohong itu tadlis. Nah, tadlis kira-kira seperti ini. Ya. Oleh karena itu, para perawi hadis itu hati-hati terhadap para mudallis. Dan luar biasa dalam hal ini, sekelas Hasan Basri dicap mudallis. Cuman mudallis itu kan bertingkat-tingkat. Ada berat, ada sedang, ada ringan, ada yang paling ringan. Ada yang paling ringan. Seperti ini yang Hasan Basri yang paling ringan. Ini luar biasa ya. Sangat luar biasa ilmu hadis. Oleh karena itu, kalau Imam Bukhari, Muslim sudah mengatakan hadis ini sahih, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Sebaliknya, ketika para imam mengatakan hadis ini dhaif, apalagi maudhu, jangan ragu-ragu untuk menolaknya, membuangnya. Ya. Lebih baik kita kehilangan sunnah daripada melakukan bid'ah. Kalau kehilangan sunnah pasti. Apa iya sunnah Nabi yang dijalankan selama 23 tahun kita ikuti semua? Ya hampir mustahil. Kita ini siapa? Pasti banyaklah sunnah-sunnah Nabi yang luput dari kita, ya hilang dari kita. Nggak masalah, nggak masalah. Ya berapa banyak dari kita yang nggak pernah sholat duha, nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah puasa Senin Kamis, apalagi puasa Daud. Apa mereka berdosa, tercela? Tidak kan? Kehilangan sunnah Nabi pasti nggak masalah, asal jangan melakukan bid'ah yang bukan sunnah Nabi kita lakukan. Kalau sunnah Nabi kita nggak lakukan, tidak selamanya tercela. Ya. Berapa banyak dari kita ketika pulang safar, pulang haji, pulang umroh, pulang dari Surabaya, pulang dari Makassar, tidak mampir ke masjid sholat 2 rakaat. Ini kan sunnah kan? Mungkin hilang sunnah ini dari kaum muslimin. Apakah dosa tercela? Tidak. Tidak. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang hilang.
Berapa banyak dari kita yang tidak mengakikahi anak? Ini kan hilang juga. Atau mengakikahi anak, tapi kambingnya, tulang kambingnya dipotong-potong. Sunnahnya kalau akikah itu tulang kambing jangan dipotong, tidak seperti kurban ya. Jadi misalnya dari pangkal paha ke lutut masih utuh gitu. Dipotong pas ruasnya gitu. Jadi tidak ada tulang yang dipotong, yang dikampak, yang digolok, yang digergaji. Saya kira banyak sekali yang kehilangan sunnah ini. Apakah tercela? Tidak. Intinya banyak sekali sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang luput dari kita. Enggak masalah. Yang penting kita tidak meremehkan, tidak mencaci maki, tidak menjelek-jelekkan sebagaimana orang-orang jahil menjelek-jelekkan jenggot, menjelek-jelekkan celana cingkrang dan seterusnya. Padahal itu haram kan kalau isbal, kalau motong jenggot. Nah, yang terpenting adalah kita tidak melakukan bid'ah. Wa ma hadhihi tariqatus salaf. Ini bukan jalan yang ditempuh oleh para salaf. Para salaf enggak ada seperti itu. Para sahabat beribadah ngumpet-ngumpet, sedekah ngumpet-ngumpet. Masih ingat Ma'an bin Yazid kan? Ma'an anaknya Yazid ayahnya Ma'an ini mengeluarkan sedekah kepada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah yang diberi sedekah oleh Yazid, tahu? Enggak tahu. Diletakkan ketika duduk di masjid, diletakkan dekat situ. Nah, itu para salaf demi menjaga keikhlasan. Fa inna salafa kanu yasturuna ibadatahum. Para salaf itu menyembunyikan ibadah mereka. Jangankan menampakkan nih ya, tanda saja tidak ditampakkan. Antum masih ingat bagaimana Nabi setelah qiyamul lail berdiri berjam-jam salat malam dan nanti akan ketemu dengan kaum muslimin dalam salat subuh. Beliau ingin tanda-tanda beliau salat malam berjam-jam, tentu lelah, capek, penat, ngantuk, itu hilang. Caranya tidur sebentar, mungkin 10 menit, mungkin 20 menit, untuk menghilangkan tanda-tanda itu. Begitu bangun kan insya Allah segera ya. Wa kana amal Rabi' bin Khaisam, Rabi' bin Khaisam kulluhu sirran. Beliau mengatakan seluruh amal ibadah beliau sir, ditutupi, dirahasiakan, kecuali yang tidak bisa dirahasiakan yang kemarin kita bahas, salat berjamaah, salat Jumat, haji. Tentu ini tidak bisa disembunyikan. Para imam mengatakan zakat jangan ya, karena akan jadi fitnah. Zakat itu jangan disembunyikan karena akan menjadi fitnah. Tentu ini di hadapan kaum muslimin yang faham. Taruhlah antum kaya raya, semua orang tahu semua. Kemudian antum bayar zakat, diam-diam. Antum bayar zakat, nggak ada yang tahu, kan jadi fitnah. Orang-orang miskin di sekitar antum tentu akan bertanya-tanya, kapan bapak ini bayar zakatnya? Sementara orang-orang fakir miskin di situ. Oleh karena itu, untuk zakat lebih baik tidak disembunyikan. Ya, ini zakat saya. Kalau tidak ada petugas yang datang, kalau ada petugas yang datang, ya jelas. Kan yang mengatakan bapak tahun ini bayar zakat sekian, bapak tahun ini harus mengeluarkan zakat sekian. Yang ngomong seperti itu siapa? Siapa? Petugas.
Istilah syar'inya amil zakat. Sayang petugas ini diganti oleh petugas hari ini ya, diganti oleh petugas pajak. Iya kan? Yang ngomong seperti itu kan sekarang petugas pajak. Bapak punya mobil berapa? Bapak penghasilannya per bulan berapa? Bapak dapat apa? Bapak tahun ini harus mengeluarkan pajak sekian. Mestinya para amil zakat seperti itu. Jadi amil zakat itu bukan pasif duduk di depan masjid menerima siapapun yang akan bayar zakat. Biasanya bulan Ramadan itu bukan amil. Amil mendatangi rumah-rumah dan bertanya kepada kaum muslimin, Bapak punya apa, penghasilannya berapa, dan seterusnya. Itu amil yang sesungguhnya yang berhak menerima uang zakat. Istilah sekarang yang digaji. Karena memang kerjaan. Ya seperti hari ini mungkin dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat atau Sabtu. Itu ya. Farubbama dakhala alaihi dakhil. Tidak jarang ada yang masuk ke beliau, rumah beliau, Rabi' bin Khaitham. Wa qad nasara al-mushaf, saat beliau sedang membaca mushaf Al-Quran, fa yughtihi bi thawbihi, langsung beliau tutup dengan pakaian beliau, surban beliau. Ya, inilah para salaf demi menjaga keikhlasan, kebaikannya, amal ibadahnya ditutup. Kemudian wakana Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, yaqra'ul Qur'ana katsiran, banyak sekali baca Al-Quran. Luar biasa beliau membaca Al-Quran. Kan tidak banyak ulama-ulama yang ahli ilmu sekaligus ahli ibadah. Ya. Salah satunya beliau. La yudra mata yakhtam. Enggak ada yang tahu kapan beliau khatam. Enggak ada yang tahu. Padahal beliau banyak sekali baca Al-Quran. Tapi khatamnya kapan enggak ada yang tahu. Sementara di antara kita khatam mungkin setahun 2 kali atau setahun sekali, atau tahun semua ya, makan-makan, ya kan, undang khatam Quran nih, gitu. Ya, karena di beberapa daerah kan begitu. Ada walimahnya, ada pestanya, ya, tahu semua tentunya. Sekarang saum, tadi baca Al-Quran, sekarang saum. Dzikru talbisihi alaihim fi tariqati saumihim. Qala al-musannif wa qad labbasa ala aqwamin. Iblis menipu sebagian orang, fahassana lahum as-saum ad-daim. Menipu orang-orang ahli ibadah ini untuk puasa terus-menerus setiap hari. Wa dzalika jaizun, ini boleh, kata beliau. Idza aftara al-insanu al-ayyam al-muharrama sawmuha, ketika melewati hari-hari yang haram berpuasa, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, hari-hari tasyrik dilewati, jangan puasa juga. Boleh, kata beliau. Tentu ucapan beliau perlu digarisbawahi, ya, perkataan beliau boleh. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang akan dibawakan oleh beliau sendiri. Ya, ini semakin kita mendapatkan contoh ya, betapa sekali beliau kurang jeli. Ya, kalau beliau jeli, hadis siapa? Masih ingat? Abdullah bin Amr bin As.
Abdullah bin Amr bin As. Nabi mendengar Abdullah bin Amr bin As ahli ibadah luar biasa. Bahkan ketika dicarikan wanita cantik untuk menjadi istri, tidak disentuh oleh Abdullah. Marah Amr bin As sampai ditampar. Nah, luar biasa ibadahnya Abdullah bin Amr bin As. Dan Nabi mendengar Abdullah bin Amr bin As berpuasa setiap hari. Tentu 1 Syawal dilewati, 10 Dzulhijjah dilewati, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah dilewati, atau Yaumus Syak 30 atau 29 Sya'ban dilewati. Di luar itulah. Di luar itu kan bukan hari haram puasa. Gitu ya. Nabi datang kepada Abdullah bin Amr bin As bertanya, betulkah engkau puasa setiap hari? Betul ya Rasul. Kata Nabi, engkau akan mendapatkan puasa, pahala puasa setiap hari hanya dengan puasa, kalau yang antum tahu ya, 30 ditambah, nah 30 ditambah 6, 36. 30 apa? Ramadan. 6-nya? Iya. Kan sabda Nabi seperti itu. 36 kali berapa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan amal baik, oleh Allah akan dikali lipatkan 10. 36 kali 10 berapa? 360. 1 tahun ya. Jangan bilang setahun 365, nggak benar. Itu tahunnya siapa? Tahun itu 1 tahun itu 360. Nggak mungkin 61, 62, apalagi 65. 360. Ya. Nah, 1 bulan itu kalau nggak 29, 30. Kalau nggak 30, 29. Nggak mungkin 31. Itu bukan tahunnya kaum muslimin. Tahunnya kaum muslimin, bulannya kaum muslimin, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan seterusnya. Itu kalau tidak 29, 30. Gitu ya. Di sini Nabi menawarkan dari mulai tiap bulan. Cukup sebulan? Sebulan 3 hari. 3 kali 10 berapa? 3 kali 10? Iya 30. Berarti dalam sebulan dia puasa 30 hari, padahal cuma 3 hari. Abdullah bin Amr bin As merasa sanggup lebih baik dari itu. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu tadi bulanan ya, ini mingguan. Apa? Senin Kamis gitu. Merasa lebih sanggup dari itu, minta yang lebih baik. Dikasih tahu sehari puasa, 2 hari tidak. Sehari puasa, 2 hari tidak. Saya kira jarang sekali yang mengamalkan yang satu ini, ya kan? Ini seperti yang kita bahas tadi. Berapa banyak sunnah-sunnah itu yang hilang dari kaum muslimin. 1 hari puasa, 2 hari tidak. 1 hari puasa, 2 hari tidak. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inni utiku afdala min dzalik. Aku sanggup lebih banyak dari itu, lebih baik dari itu. Ini terakhir. Kalau begitu puasalah seperti puasa Nabi Daud, fasum yauman wa aftir yauman. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inni utiku afdala min dzalik. Aku sanggup lebih baik dari itu. Kata Nabi apa? Iyalah afdala min dzalik. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Ini yang saya maksud. Seandainya beliau membolehkan puasa tiap hari di luar 1 Syawal 10 Dzulhijjah, beliau kurang jeli terhadap sabda Nabi ini. La afdala min dzalik. Enggak mungkin ada yang lebih baik dari itu.
Nggak mungkin ada yang lebih baik dari itu. Artinya nggak boleh, haram. Misalnya 2 hari puasa sehari tidak, 2 hari puasa sehari tidak, kan lebih tuh. Boleh kan? Tidak boleh, haram. Kata Nabi nggak ada yang lebih baik, ya nggak mungkin lah. Boleh. Masuk nggak lebih baik tapi boleh, ya buat apa? Ya, seperti sebagian saudara kita yang mengatakan nggak apa-apa salat tarawih lebih dari 11 itu nggak apa-apa, nggak dosa, tapi lebih baik 11. Ini aneh, ya. Ini aneh sekali, ya. Udah lebih sedikit lebih baik, masa milih yang banyak? Aneh sekali, kan? Ya tentu yang terbaik yang dicontohkan oleh Nabi SAW, di luar itu tidak baik, gitu ya. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.